Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Tunisa dengan NPM 1906310500091 dari kelas 5D akan menjelaskan materi mengenai dot product atau perkalian titik dan cross product atau perkalian silang. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor yang diampu oleh Ibu Atin Warmi, MPD. Selanjutnya, perkalian antara dua vektor. Perkalian antara dua vektor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hasil kali titik atau disebut dengan dot product dan hasil kali silang yang disebut dengan cross product. Hasil kali titik atau dot product ini merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Sedangkan hasil kali silang atau cross product merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang R3 yang menghasilkan vektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkalian titik atau dot product. Perkalian titik dari dua buah vektor, yaitu vektor A dan B, dapat dinyatakan dengan A titik B. Untuk perkalian titik pada bidang, secara geometri, A dan B dapat didefinisikan dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B kosinus sudut yang dibentuk A dan B. Jika θ adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B, maka definisi tersebut dapat dirumuskan dengan A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos θ, yang mana θ-nya berada di antara 0 dan pi. Lalu secara analitik, misalkan vektor A yaitu A1i ditambah A2j dan vektor B-nya B1i ditambah B2j adalah dua buah vektor pada bidang dengan sistem koordinat tegak lurus XY, maka A dot B dapat didefinisikan dengan A dot B sama dengan A1B1 ditambah A2B2. Sedangkan vektor pada bidang dengan sistem koordinatnya X, Y, dan Z, di mana A adalah A1i ditambah A2j ditambah A3k dan B adalah B1i ditambah B2j ditambah B3k, maka A dot B dapat didefinisikan dengan A dot B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Selanjutnya yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Di sini terdapat cos θ sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Misalkan θ sama dengan 90 derajat, maka dikatakan siku-siku dengan syarat A dot B sama dengan 0. Lalu 0 kurang dari sama dengan θ kurang dari sama dengan 90 derajat dikatakan lancip dengan ketentuan A dot B lebih dari 0. Lalu 90 derajat kurang dari θ kurang dari sama dengan 180 derajat dikatakan tumpul dengan ketentuan A dot B kurang dari 0. Sebagai contoh dapat dilihat jika vektor A sama dengan A8 dan B-nya min 6, 3, dan A tegak lurus dengan B, maka nilai A adalah penyelesaiannya. Karena di soal ini tegak lurus, maka dia dikatakan siku-siku, ketentuannya A dot B harus sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A dan B-nya. A yaitu A8 dan B min 6 dan 3 sama dengan 0. Lalu diperoleh min 6A ditambah 24 sama dengan 0, maka min 6A sama dengan minus 24, didapatkan nilai A-nya yaitu 4. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian titik pada bidang. Misalkan vektor A sama dengan A1i ditambah A2j,
vektor B sama dengan B1I ditambah B2J, dan vektor C sama dengan C1I ditambah C2J. Adalah 3 buah vektor pada bidang dengan sistem koordinat X, Y, dan K adalah sebuah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Untuk sifat yang pertama, A dot A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Lalu yang kedua, A dot B sama dengan B dot A. Di sini berlaku hukum komutatif. Lalu yang ketiga, A dot buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A dot B ditambah A dot C, maka berlaku hukum distributif. Lalu sifat yang keempat, K buka kurung A dot B tutup kurung sama dengan buka kurung KA tutup kurung kali B sama dengan A dikalikan dengan buka kurung K B tutup kurung sama dengan buka kurung A dot B tutup kurung K. Lalu yang kelima, 0 dot A sama dengan 0. Lalu yang 6, jika A dot B sama dengan 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor tak 0, maka A dan B tegak lurus. Lalu sifat yang ketujuh, A dot B kurang dari sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk soal nomor 1, jika A yaitu I ditambah 2J dan B-nya 2I minus 3J, tentukanlah A yaitu A dot B dan B sudut yang dibentuk oleh A dan B. Penyelesaiannya untuk yang A dot B sama dengan kita masukkan nilai A dan B yaitu I ditambah 2J dot 2I minus 3J sama dengan, lalu kita kalikan masing-masing komponen I dengan I dan J dengan J, yaitu 1 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikalikan dengan minus 3 menghasilkan 2 dikurangi 6 sama dengan minus 4. Lalu untuk poin yang B, kita akan mencari sudut yang dibentuk oleh A dan B. Berdasarkan definisi A dot B yaitu panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, dengan tetanya adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B, maka kita menggunakan rumus cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Untuk A dot B didapatkan nilai minus 4, lalu dibagi dengan panjang vektor A-nya akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, lalu panjang vektor B-nya akar 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, sehingga menghasilkan minus 4 dibagi dengan akar 5 dikali akar 13 diperoleh negatif 4 dibagi akar 65 menghasilkan minus 0,4961. Maka theta sama dengan arch cos dari minus 0,4961 yaitu 119,74, sehingga tetanya yaitu 119,74 derajat. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui bahwa vektor A sama dengan minus 3I ditambah 4J dan vektor B yaitu akar 3I ditambah J. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka vektor A dot vektor B adalah, penyelesaiannya seperti yang kita tahu bahwa rumus dari A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari nilai dari panjang vektor A, yaitu akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat menghasilkan akar 9 ditambah 16 diperoleh akar 25, sehingga vektor A-nya menjadi 5. Lalu kita mencari panjang dari vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar dari akar 3 kita kuadratkan, lalu ditambah 1 kuadrat, menghasilkan akar 3 ditambah 1 sama dengan akar 4, sehingga
didapatkan 2. Jadi, panjang vektor A-nya 5, lalu panjang vektor B-nya 2. Lalu cos theta, tetanya di soal 60 derajat, maka cos dari 60 derajat. Sehingga menghasilkan 10 dikali setengah, sehingga menghasilkan 5. Dengan demikian, maka vektor A dot vektor B yaitu 5. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Diketahui bahwa vektor A sama dengan 2i ditambah 5j ditambah 3k, dan vektor B-nya i ditambah 2j minus 3k. Tentukanlah sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut. Penyelesaiannya, seperti kita tahu, rumus perkalian titik antara vektor A dan vektor B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B cos alfa. Pertama, kita tentukan dulu besar masing-masing vektor satuan tersebut. Kita mencari panjang dari vektor A, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga panjang dari vektor A yaitu akar dari 38. Selanjutnya, kita cari nilai dari panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, sehingga menghasilkan akar 14. Kedua, kita tentukan besar perkalian titik vektor satuannya sebagai berikut. A dot B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Dengan kata lain, kita mengkalikan nilai dari komponennya masing-masing. Sehingga A dot B sama dengan 2 kali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 3 dikalikan dengan negatif 3, menghasilkan A dot B sama dengan 2 ditambah 10 dikurangi 9, maka A dot B-nya adalah 3. Kemudian, kita kembali ke rumus perkalian titik sebelumnya, yang mana A dot B adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. A dot B-nya sudah didapat yaitu 3, lalu panjang vektor A-nya akar 38, lalu panjang vektor B-nya akar 14 cos alfa. Nah, lalu kita kalikan akar 38 dengan akar 14 menghasilkan akar dari 532. Sehingga akar dari 532 yaitu 23,07. Sehingga 3 sama dengan 23,07 cos alfa. Cos alfa sama dengan 3 dibagi 23,07, maka cos alfa sama dengan 0,13, didapatkan alfanya sama dengan 82,53 derajat. Dengan demikian, sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 83 derajat. Selanjutnya yaitu perkalian titik pada ruang. Secara geometri, A dan B dapat didefinisikan dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B kosinus sudut yang dibentuk A dan B. Jika tetanya adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B, maka definisi tersebut dapat dirumuskan dengan A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Lalu secara analitik, misalkan A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan B-nya B1I ditambah B2J ditambah B3K adalah dua buah vektor pada bidang dengan sistem koordinat tegak lurus X, Y, maka A dot B dapat didefinisikan dengan A dot B sama dengan A1B1 ditambah dengan A2B2 ditambah dengan A3B3. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian titik pada ruang. Semua sifat-sifat perkalian titik pada bidang juga berlaku untuk sifat-sifat perkalian titik dalam ruang. Sebagai contoh soal, dapat dilihat untuk soal nomor 1, jika vektor A adalah I ditambah 2J dikurangi 2K,
dan vektor B adalah I ditambah 2J dikurangi 5K, maka vektor A dot vektor B sama dengan, pertama kita kalikan vektor A dot vektor B, yaitu kita tulis nilai dari A dan B nya yaitu I ditambah 5J dikurangi 2K dot I ditambah 4J dikurangi 3K. Setelah seperti itu, kita kalikan masing-masing komponen yaitu I dengan I, J dengan J, dan K dengan K, sehingga menghasilkan 1 ditambah 20 ditambah 6, maka didapatkan hasil yaitu 27. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, diketahui vektor A yaitu P8 dan vektor B yaitu min 2, 5. Jika vektor A dan vektor B-nya tegak lurus, maka nilai P-nya adalah, pertama, karena ini tegak lurus, maka kita harus menuliskan vektor A dot vektor B sama dengan 0, karena dia siku-siku. Lalu kita kalikan P8 dot min 2, 5 sama dengan 0, menghasilkan P dikali minus 2 ditambah 8 dikali 5 sama dengan 0. Lalu minus 2P ditambah 40 sama dengan 0, diperoleh min 2P sama dengan minus 40, sehingga P didapatkan hasilnya yaitu 20. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu perkalian silang atau disebut dengan cross product. Jenis perkalian vektor yang kedua adalah perkalian silang, dan hasil perkalian silang dari dua vektor merupakan sebuah vektor. Secara geometrisnya, perkalian silang dari dua vektor yaitu A dan B adalah sebuah vektor C sama dengan A cross B, yang besarnya sama dengan hasil kali besar A dan besar B sinus sudut theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu, dan arah C tegak lurus pada bidang yang memuat A dan B sedemikian rupa sehingga A, B, dan C membentuk sebuah sistem koordinat tegak lurus ke arah kanan. Maka A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Selanjutnya yaitu secara analitiknya. Jika A yaitu AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dan B yaitu BXI ditambah BYJ ditambah BZK, maka A cross B sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK cross BXI ditambah BYJ ditambah BZK, sehingga AYBZ dikurangi AZBY I dikurangi AXBY dikurangi AZBXJ ditambah AXBY dikurangi AYBXK, atau A cross B sama dengan IJK yaitu AX, AY, AZ, dan BX, BY, BZ. Dan panjang dari A cross B yaitu panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta sama dengan akar dari A dot A dikali B dot B dikali dengan A dot B dikuadratkan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian silang. Misalkan A, B, dan C adalah vektor-vektor dan M adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama A cross B sama dengan minus B cross A, tidak berlaku hukum komutatif. Lalu yang B, A cross buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A cross B ditambah A cross C, maka berlaku hukum distributif. Lalu yang C, M buka kurung A cross B tutup kurung sama dengan buka kurung MA tutup kurung cross B sama dengan A cross buka kurung MB tutup kurung sama dengan buka kurung A cross B tutup kurung M, dengan M adalah skalar. Lalu yang D, A cross A sama dengan 0. Lalu yang E, hasil dari panjang vektor A cross vektor B sama dengan luas jajaran genjang dengan sisi
vektor A dan vektor B. Lalu yang F, jika A cross B sama dengan 0 dan A dan B-nya bukan vektor 0, maka A sejajar dengan B. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk soal nomor 1, dua buah vektor memiliki komponen 3D pada sumbu kartesian. Jika vektor A sama dengan 2i ditambah 5j ditambah k dan vektor B adalah min 5i ditambah 4j ditambah 7k, maka tentukan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor A cross vektor B. Penyelesaiannya, untuk vektor A kita dapat tulis elemennya 2i ditambah 5j ditambah k menjadi 251. Lalu yang vektor B elemennya min 5i ditambah 4j ditambah 7k dapat ditulis menjadi min 547. Untuk cara yang pertama menggunakan metode minor cofactor, sehingga A cross B sama dengan IJK-nya 251 min 547 sama dengan 5147i ditambah 127 min 5j ditambah 25 min 54k, sehingga A cross B sama dengan 5 dikali 7 dikurangi 1 dikali 4 i ditambah 1 dikali minus 5 dikurangi 2 dikali 7 j ditambah 2 dikali 4 dikurangi 5 dikalikan dengan minus 5k, sehingga A cross B sama dengan 35 dikurangi 4i ditambah minus 5 dikurangi 14j ditambah 8 ditambah 25k, sehingga didapatkan A cross B sama dengan 31i dikurangi 19j ditambah 33k. Selanjutnya, cara yang kedua menggunakan metode Sarus. A cross B sama dengan IJK-nya kita tulis 251 min 547, lalu kita tulis tambahkan di sampingnya yang I dan J, yaitu 2 minus 5 dan 54. Selanjutnya, menghasilkan 35i dikurangi 5j ditambah 8k dikurangi negatif 25k ditambah 4i ditambah 14j, sehingga 35 dikurangi 4i ditambah negatif 5 dikurangi 14j ditambah 8 ditambah 25k. Masing-masing komponen kita satukan sehingga menghasilkan A cross B sama dengan 31i dikurangi 19j ditambah 33k. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jika dua vektor A sama dengan I ditambah 2j dan vektor B sama dengan 4j ditambah 5k, maka tentukan hasil perkalian silang antara vektor A cross B dan B cross A. Jawab, yang pertama kita menentukan hasil perkalian vektor A cross B. A cross B sama dengan IJK-nya 1, 2, 0, 0 karena di vektor A dia tidak ada komponen K, lalu yang vektor B 0, 4, 5 dikarenakan itu 0 karena tidak ada komponen I-nya. Lalu sama dengan 2, 0, 4, 5i, I-nya kita tutup, lalu ditambah 0, 1, 5, 0, J ditambah 1, 2, 0, 4K. Selanjutnya A cross B sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 0 kali 4 I ditambah 0 kali 0 dikurangi 1 kali 5J ditambah 1 kali 4 dikurangi 2 kali 0K. Ini menggunakan rumus dari determinan. Lalu A cross B sama dengan 10 dikurangi 0I ditambah 0 dikurangi 5J ditambah 4 dikurangi 0K menghasilkan 10I dikurangi 5J ditambah 4K. Jadi hasil perkalian vektor A cross B sama dengan 10I dikurangi 5J ditambah 4K. Selanjutnya yang kedua kita akan menentukan hasil perkalian vektor B cross A. B cross A sama dengan IJK-nya yaitu 0, 4, 5, 1, 2, 0 sama dengan 4, 5, 2, 0i ditambah 5, 0, 0, 1j
ditambah 0,412K. Maka B cross A sama dengan kita menggunakan rumus dari determinan, yaitu 4 dikali 0 dikurangi 5 dikali 2 I ditambah 5 kali 1 dikurangi 0 kali 0 J ditambah 0 kali 2 dikurangi 4 kali 1K. Maka B cross A sama dengan 0 dikurangi 10I ditambah 5 dikurangi 0J ditambah 0 dikurangi 4K menghasilkan min 10I ditambah 5J dikurangi 4K. Sehingga B cross A sama dengan minus buka kurung 10I dikurangi 5J ditambah 4K tutup kurung. Jadi, hasil perkalian vektor A cross B sama dengan minus buka kurung B cross A tutup kurung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika kita membalikkan perkalian antara dua vektor, misal A cross B menjadi B cross A, maka arah vektor hasil perkalian silang kedua vektor akan berbalik arah atau berlawanan. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu jika 2I dikurangi 2J ditambah K dan 3I ditambah J ditambah 2K, tentukanlah yang poin A cross B. Lalu yang poin B, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya untuk yang A cross B sama dengan IJK. IJK-nya untuk yang vektor A yaitu 2, negatif 2, 1, dan vektor B-nya 3, 1, 2. Sama dengan, lalu kita menggunakan rumus dari determinan, yaitu negatif 2 dikali 2 dikurangi 1 kali 1I ditambah 1 kali 3 dikurangi 2 dikali 2J ditambah 2 dikali 1 dikurangi negatif 2 dikali 3K. Sehingga menghasilkan negatif 4 dikurangi 1I ditambah 3 dikurangi 4J ditambah 2 tambah 6K. Maka A cross B-nya yaitu negatif 5I dikurangi J ditambah 8K. Selanjutnya untuk poin yang B, A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta U. Lalu A cross B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B sin theta dikali A cross B dibagi panjang vektor A cross B. Maka panjang vektor A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Didapatkan rumus dari sin theta yaitu panjang vektor A cross B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan akar dari negatif 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat, lalu dibagi dengan panjang vektor A-nya 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, lalu panjang vektor B-nya 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sehingga menghasilkan akar 90 dibagi 3 akar 14. Sehingga theta sama dengan arc sin akar 90 dibagi 3 akar 14 menghasilkan 57,69 derajat. Jadi sudut antara A dan B adalah 57,69 derajat. Demikianlah penjelasan materi mengenai dot product atau perkalian titik dan cross product atau perkalian silang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.